Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suparta, CGP Tulang Bawang Barat, asal SDN 1 Magarti, Lampung. Saya akan memaparkan koneksi antar materi. Itu di modul 3.3A9. Dalam hal ini ada pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, hal-hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3 ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat suatu program, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan memakai mengelola program memakai mailers atau monitoring, evaluation, learning, dan reporting. Monitoring itu adalah proses penghimpunan atau menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program evaluation. Program evaluation adalah sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai. Learning itu melalui 4 tingkat model 4F. F yang pertama adalah fakta, itu catatan objektif tentang apa yang terjadi. F yang kedua adalah feeling, itu perasaan. Jadi perasaan inilah reaksi emosional terhadap segala situasi. F yang berikutnya finding, itulah temuan. Jadi pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Itu temuan-temuan kita. Yang keempat, fitur. Itu masa depan. Itu menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Itu ada 4 model. Reportingnya adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain yang membantu pengambilan keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, itu ada manajemen risiko. Di sini manajemen risikonya adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan, konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasinya itu penuh. Mesti ada risiko-risikonya. Risiko yang pertama adalah risiko strategi. Itu merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Itu risiko yang pertama. Untuk risiko yang kedua, risiko keuangan, itu merupakan risiko yang mungkin akan berakibatkan berkurangnya aset-aset yang ada. Risiko yang ketiga, risiko operasional, merupakan risiko yang berdampak pada berkelangsungannya proses manajemen yang kita buat. Risiko yang keempat adalah risiko pemenuhan, itu merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses atau prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku di tempat itu.
Risiko berikutnya adalah risiko yang kelima, itu risiko reputasi. Merupakan risiko yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga atau suatu instansi tersebut. Itu risikonya. Apakah kaitannya? Ada kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Pertama, hasil pemetaan sekolah dijadikan dasar untuk melihat aset-aset kelebihan sekolah. Aset tersebut dimanfaatkan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Oleh karena itu, sekolah telah berupaya melakukan inquiry apresiatif dengan mengoptimalkan kelebihan aset sekolah dengan membuat program-program sesuai langkah-langkah Bagja. Adakah modul lain yang berhubungan dengan materi tiga ini? Ada. Berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, program sekolah yang berdampak pada murid dapat mewujudkan merdeka belajar, menuntun murid dalam kodrat alam, dan potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Kaitan berikutnya berkaitan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui model Bagja. Program sekolah yang berdampak pada murid bisa melalui pendekatan IA, melalui model Bagja, untuk melihat kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah agar bisa kita kembangkan. Yang terakhir, kaitan terakhir adalah berkaitan dengan pengelolaan aset sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid dapat berjalan dengan baik jika kita mampu, seorang pendidik mampu mengelola aset-aset yang ada di sekolah tersebut. Yang berikutnya, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Yang pasti begini, tugas guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan menuntun murid dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, guru penggerak harus mampu memetakan aset sekolah dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekolah dalam merancang suatu program sekolah yang berdampak pada murid. Demikian pemaparan dari saya atas nama Suparta, CGP Tulang Bawang Barat, asal SDN 1 Makarti, Lampung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.